Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Adapun hukum menjarkan atau mengeraskan bacaan bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah, maka dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan sunnah mengeraskan bacaan basmalah, dan di antaranya ada yang mengatakan yang sunnah itu adalah dengan mensirkan atau mengecilkan bacaan basmalah. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wala takhtalif ar-riwayatu an Ahmad anna al-jahra biha ghairu masnun. Tidak ada satupun riwayat hadis yang saling bertentangan yang dinukilkan dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya menjarkan atau mengeraskan bacaan basmalah bukan merupakan sunnah. Bahwasanya hal ini bukan merupakan sunnah. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, wa alaihi al-amalu 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in. Dan inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa dzakarahu Ibnu al-Munzir an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Zubair wa Ammar wa bihi yaqulu al-Hakam wa Hammad wal Auza'i wa Thawri wa Ibnu al-Mubarak wa ashabi ar-ra'yi. Di antaranya yang berkata demikian atau yang mengamalkan bacaan bismillah dengan bacaan sir atau dengan mengecilkan bacaan basmalah adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ammar, Al-Hakam, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Hammad, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ibnu Mubarak, dan ashabur ra'i. Wa yarwi an Ata' wa Taus wa Mujahid wa Sa'id Ibnu Jubair al-jahra biha wa huwa madhhab asy-Syafi'i ila akhirih. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ata', Taus, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, dan ini adalah semua merupakan pendapat mayoritas ya sebagian besar para sahabat dan tabi'in bahwasanya mensirkan bacaan basmalah atau mengecilkan bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah khusus imam itu adalah merupakan sunnah. Dan yang membesarkan bacaan basmalah maka ini adalah merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ini bisa dilihat di Al-Muqni jilid 1 halaman 521. Maka yang benar adalah bahwasanya dalam perkara ini para ulama telah membahasnya secara panjang lebar. Imam As-Sun'ani berkata di dalam kitab Subulus Salam, wa qad atala al-ulama fi hadhihi al-mas'alah al-kalam wa allafa biha ba'd al-a'lam. Dan para ulama telah membahas panjang lebar dalam permasalahan ini dan mereka telah mengarang al-a'lam, pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu nukilan-nukilan seputar bacaan basmalah tersebut, apakah dijarkan atau disirkan. Dan beliau juga berkata, wa ikhtaru jama'atu minal muhaqqiqin annaha mithlu sa'iri ayat al-Qur'an yajhar biha fima yajhar fih wa yasir biha fima yasir fih ila akhirih. Maka para muhaqqiqin, peneliti di antara ulama telah memilih bahwasanya permasalahan ini, yaitu permasalahan apakah menjarkan, mengeraskan bacaan bismillah atau mensirkan, mengecilkan bacaan bismillah, adalah permasalahannya seperti permasalahan ayat-ayat Quran yang lainnya, yaitu ayat yang harus dijarkan maka harus dijarkan, dan ayat yang disirkan maka harus disirkan pula ketika membacanya. Maka adapun yang rajih atau yang mendekati dengan kebenaran wallahu alam bisawab adalah bahwasanya menjarkan atau mensirkan basmalah maka hal itu warid atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah menjarkan bacaan basmalah atau mensirkan, semuanya ada periwayatannya. Namun zaman rahmatullah, akan tetapi membaca basmalah dengan sir, dengan pelan, dengan suara lirih, dengan suara kecil, itu kebanyakannya sering dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkara ini. Beliau kemudian berkata, wa kana yajhar bi bismillahirrahmanirrahim taratan wa yakhfiha akthar mimma yajhar biha. Adalah Nabi terkadang, artinya tidak sering, yaitu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau terkadang 1-2 kali mungkin. Dan beliau mengecilkan basmalah lebih banyak dari mengeraskannya. Wala raib annahu lam yakun yajhar biha daiman fi kulli yawmin wa lailah 5 marrat abadan hadaran wa safaran. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeraskan basmalah setiap saat, apakah di siang harinya atau di malam harinya, salat 5 waktu tersebut, dalam keadaan hadir atau mukim atau dalam keadaan safar. Wa yakhfi dzalika khulafa'ur rasyidin.
wa ala jumhur ashabi wa ahli baladihi fil a'sar al-fadilah. Dan itu pun kemudian berlanjut atau bacaan sir ini diamalkan oleh khulafaur rasyidin. Begitu pula dengan mayoritas para sahabat ridwanullahi jami'an yang merupakan generasi yang terbaik. Sehingga jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan berkaitan dengan hukum menjarkan atau mensirkan bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah, maka ini terjadi perselisihan silang pendapat di antara para ulama, dan yang bagus adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca basmalah dengan suara yang agak keras, dengan jahar, dengan terang, dan kebanyakan beliau membaca basmalah dengan suara lirih, suara kecil, suara pelan. Namun kalau ditanya apakah boleh, maka boleh, dan merupakan sunnah juga dari Nabi SAW membaca basmalah dengan suara yang keras atau menjarkan bacaan basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab.